Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual bertemakan komik dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, calon guru penggerak angkatan 11, disusun oleh Dian Harvina SPD. Di suatu hari di kelas 5, tugas untuk lusa nanti adalah membuat teks pengalaman liburan, harus ditulis minimal 5 paragraf, tidak boleh kurang. Ampun, mana aku paling sulit merangkai kata-kata. Bisa tidak 3 paragraf? Boleh tidak Bu kalau bentuknya video? Baik Ibu. Gimana kalau rekaman suara Bu? Kalau Ibu perintahkan dalam bentuk teks minimal 5 paragraf, berarti harus diikuti. Yang guru siapa di sini? Kalian ikuti saja kalau mau nilainya bagus. Hai Bu Rina, saya melewati kelas 5. Kok sepertinya ribut sekali? Oh iya Bu, biasa. Anak-anak kalau dikasih tugas pasti pada nawar. Alhasil jadi ribut. Ditawar gimana maksudnya Bu? Begini Bu Dian, saya menyuruh mereka untuk membuat teks pengalaman liburan minimal 5 paragraf. Mereka malah nawar bikin video. Ada yang rekaman, ada juga yang 2 paragraf lah. Hanya Sinta yang tidak protes. Kenapa tidak Ibu Rina bebaskan mereka mengerjakan tugasnya sesuai dengan keinginan mereka dan kemampuan mereka? Lah, Ibu ini bagaimana sih? Saya kan gurunya. Begini Bu Rina, kita sebagai pendidik harus berhamba kepada murid. Berhamba kepada murid? Maksudnya Bu Dian? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpusat pada murid. Sebagai pendidik, kita menekankan pada kebutuhan dan minat maupun kemampuan masing-masing murid. Kita hanya sebagai fasilitator, pendidik, dan pembimbing bagi murid. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Benar juga dengan apa yang sudah disampaikan Bu Dian. Saya sadar, saya telah keliru dan melupakan dasar pemikiran KHD tentang pendidikan. Tapi gimana? Apakah murid tidak akan semena-mena nantinya pada guru? Khawatir murid tidak fokus pada tujuan pembelajaran. Tentu tidak Bu Rina. Kita tidak boleh memaksakan murid sesuai keinginan kita. Jika mereka dibiarkan belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, justru memudahkan mereka dalam menyerap ilmu pengetahuan. Dalam proses menuntun, murid diberikan kebebasan dan sebagai pendidik atau among, kita menjadi fasilitator bagi mereka untuk memastikan agar pembelajaran menjadi menarik dan bermakna, sehingga anak menemui kemerdekaannya dalam belajar. Masya Allah, terima kasih Bu Dian sudah memberikan pencerahan ke saya. Ternyata selama ini yang saya lakukan salah, karena menganggap saya sebagai satu-satunya sumber belajar. Pendidikan harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman ya Bu. Jadi, dengan mengikuti zaman, seperti penggunaan media pembelajaran berbentuk video atau audio akan menambah motivasi dan minat belajar siswa. Bagus Bu Rina, gimana tindakan Ibu selanjutnya nih? Iya Bu Dian, nanti saya akan kembali memberitahukan ulang
dan meminta maaf pada anak-anak, Bu. Setelah jam istirahat. Anak-anak, soal tugas tadi Ibu akan meralat. Kalian boleh membuat pengalaman liburannya dalam bentuk teks, rekaman, maupun video. Kalian bebas ya, mau menentukan bentuk tugasnya seperti apa, sesuai minat dan bakat kalian ya, Nak. Hore, siap, Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, Bu. Syukurlah, baik, Bu. Pendidikan yang memerdekakan murid artinya memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi anak dalam proses pembelajaran sesuai minat, bakat. Di samping itu, pendidik harus menjadi pendamping serta fasilitator yang menuntun anak agar terarah demi tercapainya tujuan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa mengaplikasikan pendidikan yang memerdekakan murid. Terima kasih.